Shalom Aleihim, jemaat yang terkasih. Majelis Jemaat GKI Kuitang mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah Minggu Pentakosta lewat kanal YouTube GKI Kuitang sesaat lagi. Kiranya persekutuan hari ini boleh membawa berkat dan sukacita bagi kita sekalian. Berikut akan dibacakan beberapa pokok warta minggu ini. Yang pertama, warta kebaktian. Sehubungan dengan situasi dan kondisi terkait wabah virus corona COVID-19, maka Majelis Jemaat GKI Kuitang mengalihkan seluruh kebaktian yang biasa dilakukan di gereja atau onsite menjadi kebaktian keluarga, baik kebaktian umum maupun kategorial yang meliputi sekolah minggu anak, remaja, dan pemuda di semua tempat ibadah pada lingkup GKI Kuitang. Pengalihan menjadi kebaktian keluarga ini diperpanjang sampai dengan bulan Juni 2020. Kebaktian Minggu GKI Kuitang dengan format kebaktian keluarga dapat dilakukan di rumah masing-masing atau bisa juga mengikuti panduan melalui kanal YouTube GKI Kuitang dengan link terlampir di bawah ini. Jadwal pelayan firman kebaktian keluarga Minggu GKI Kuitang sebagai berikut. Tanggal 31 Mei 2020 dilayani oleh Pendeta Guru Jatmiko. Tanggal 7 Juni 2020 dilayani oleh Pendeta Agus Mulyono. Sedangkan jadwal ibadah kategorial sebagai berikut. Ibadah Sekolah Minggu GKI Kuitang dapat diikuti melalui kanal YouTube Sekolah Minggu GKI Kuitang yang dapat diakses pada pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat setiap hari Minggunya. Sedangkan ibadah Minggu Komisi Remaja lewat live streaming melalui kanal YouTube Ignite GKI setiap hari Minggu pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk persekutuan Komisi Pemuda diadakan setiap hari Minggu pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat lewat aplikasi Google Meet. Warta kedua kolekte. Hari ini Minggu 31 Mei 2020 akan diedarkan satu kantong persembahan, yaitu kantong pertama untuk pelayanan umum gerejawi. Warta ketiga, penggalangan dana untuk dampak COVID-19. GKI Kuitang mengadakan penggalangan dana bagi jemaat GKI Kuitang yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Persembahan minggu, bulanan, dan atau untuk penggalangan dana COVID-19 dapat diserahkan langsung ke kantor gereja pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, atau dapat ditransfer melalui rekening gereja yang dapat dilihat pada warta jemaat secara lengkap. Untuk memudahkan pengecekan persembahan, mohon tambahkan pada persembahan kantong kedua agar ditambahkan angka 2 pada jumlah nominal. Untuk penggalangan dana dampak COVID-19 agar ditambahkan angka 19 pada jumlah nominal. Jika tidak ada penambahan angka pada jumlah nominal, maka persembahan akan diperuntukkan sebagai kantong pertama, yaitu untuk pelayanan umum gerejawi. Warta keempat, mohon perhatian jemaat. Diharapkan anggota jemaat pada setiap hari Minggu mulai pukul 8.30 sampai dengan pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat dan mulai pukul 16.30 sampai dengan 20.30 waktu Indonesia bagian Barat untuk tidak melakukan komunikasi WhatsApp atau WA sesama anggota jemaat, untuk memberikan kesempatan anggota jemaat menggunakan handphone dengan nyaman pada saat mengakses link YouTube mengikuti ibadah GKI Kuitang.
Himbauan ini dikecualikan jika ada informasi yang sifatnya mendesak atau emergensi. Demikian Warta Jemaat Minggu 31 Mei 2020 disampaikan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Umat Allah yang terkasih, hari Minggu ini kita mengenang dan merayakan kembali peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dalam kalender liturgi gereja, hari Pentakosta adalah hari ke-50 terhitung sejak hari Minggu Paskah. Hari ini juga menjadi akhir dari rangkaian masa raya Paskah yang dimulai sejak hari Rabu Abu. Marilah kita beribadah kepada Allah yang bersama Sang Anak, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus berkarya memberi kehidupan, keselamatan, dan pembaharuan dalam diri setiap ciptaan. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak, panen hari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Tuhan sumber anugerah. Yesus tanaman yang maha agung, diberkati Allah. Nampaklah hasil tanaman itu, orang yang percaya. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Saudaraku, ibadah Minggu Pentakosta ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Umat Allah yang terkasih, pandemi COVID-19 ini membuat hidup banyak orang terasa lebih berat dan melelahkan. Kepada mereka, Yesus berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 38. Air hidup yang dimaksud oleh Yesus tidak lain adalah Roh Kudus yang dicurahkan Allah kepada setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Roh itu berkarya dalam diri setiap kita, orang percaya, tanpa terkecuali, agar kita dimampukan untuk melanjutkan perjalanan hidup kita dan mengalami pembaruan diri menjadi serupa dengan Kristus.
Yesus yang kudus, kuasa Roh yang tak terduga, biar jaya dalamku. Aku pun sempurnakan aku pun. Ikatlah hatiku Tuhan selamanya padamu. Bila air kehidupan melimpahi diriku, aku pun ya berkati aku pun. Mari berdoa. Ya Allah, kami menyesali setiap sikap kami yang mudah menyerah dan putus asa. Ketika hidup ini terasa semakin berat dan melelahkan untuk dijalani. Padahal, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus, supaya dengan kekuatan Roh-Mu, kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kami kerap kali tidak mengandalkan kekuatan Roh-Mu yang kudus dalam menjalani hidup ini. Ampunilah kami. Ya Allah, kami juga menyesali setiap kegagalan kami untuk memperbarui diri. Padahal Engkau sudah mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus, melalui anak-Mu, Yesus Kristus, untuk mengajarkan dan mengingatkan kami segala sesuatu yang Engkau kehendaki. Kami seringkali mengabaikan tuntunan Roh-Mu yang kudus, agar kami menjadi serupa dengan Kristus. Ampunilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami yang berdosa ini. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Saudaraku, bagi setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, maka Allah yang setia dan adil akan mengampunkan kita. Efesus pasal yang pertama ayat 13 dan ayat 14 menjadi penegasan Tuhan akan pengampunannya yang demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hidup dalam sukacita, limpah ruah dan penuh. Roh penghibur sudah datang, tinggal dalam hatiku. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak akan reda. Hidup baru, kesenangan sudah diberikannya. Keraguan, kesedihan pun dihapus olehnya. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi,
Mari, saudaraku, sebelum kita bersama-sama memasuki pemberitaan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Doa akan kita panjatkan melalui ragam nyanyian. Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 117, Bersabdalah Tuhanku. Mari kita berdoa. Bersabdalah Tuhanku, tetap di relung hatiku, nyatakanlah maksudmu, memandu setiap langkahku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21 dan akan dibacakan oleh beberapa lektor dengan beragam bahasa. Umat dapat mengikutinya dengan membaca perikop yang sama dari Alkitab berbahasa Indonesia yang ada di rumah masing-masing. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 3 dalam bahasa Nias demikian. Meirugi nete vendrakose o ulo balisambuana hia fefu zamati. Ya nemayo terongoli moroi bambanuas hule na itere angi sabulu-bulu. Terongoli ande bazisambua omo si dadao ya ira. La ila dalinga vanru si hula galite soana nei fefu ave wa mei hora dozi ira. Kisah Para Rasul 2 ayat 4-6 yang akan dibacakan dalam bahasa Jawa. Tumuli wong kabeh padha kapanuan ing Roh Suci sarta banjur padha wiwir guneman nganggo basa-basa liya kaya kang kawisikake dening Roh iku supaya kaucapake. Nalika semono ing Yerusalem ana wong-wong Yahudi kang saleh saka sarupaning bangsa ing sak ngisoring langit. Bareng ana swara mengkono mau, tumuli wong akeh padha teka kemrubut sarta padha nggumun. Amarga saben wong krungu para rasul lan para murid iku padha guneman nganggo basane wong-wong mau. Kisah Para Rasul 2 ayat 7 sampai dengan 11 dalam bahasa Dayak Ngaju. Marak angat ewen hengan tuntang mangkeme jungun. Ewen hamau. En dia kare uluh jehakutak tu uras uluh Galilea. Kile nampi tahu menjadi sampai ita menghining ewen hakutak mahapan basa bara lewun itah kabuat-kabuat. Ita tu bara Partia, Media, Elam, bara Mesopotamia, Yuda tuntang Kapadokia, bara Pontus tuntang Asia, bara Prigia tuntang Pampilia, bara Misir tuntang kare daerah Libya tukep Kirene. Atun bara itah jedumah bara Roma. Atun kare ulu Yehudi tuntang atukea ulu bangsa beken jejari tame agama Yehudi. Atun kea jedumah bara Kreta tuntang Arab. Itah uras mahining ewen hakutak huang basan itah kabuat-kabuat. Tahiu kare talu heran je ilalus hatala. Kisah Para Rasul 2 ayat 12-16 dalam bahasa Bali. Ipun sami pada angob tur bengong sahe saling takenin. Sapuniki napi ke pitegesin puniki. Nanging wenten sanelianan minjulin para utusane antuk baos kadi asa puniki. Anake puniki sami pada punyah ulihan ipun nginum anggur. Iri ke dane Petrus raris ngadeg kasarengin antuk ipara utusan sane solas diri. Tur antuk suara sane jangih dane ngawitin.
mapidarte ring anake akeh punika sapuniki. Inggih para semeton sane wenten ring kota Yerusalem pirengangje atur tiange. Sane mangkin tiang jaga nguningayang punapi teges paindikane puniki. Anake puniki sinamian boyaje punyah sakadi panyengguh ragane. Santukan puniki wau jam sia semeng. Nanging paindikane puniki manut ring sabdan Ida Sang Hyang Widiwasa sane kawecanayang malantaran Nabi Yul kadi asa puniki. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai dengan 21 akan dibacakan di dalam bahasa Ambon. Allah bilang, nanti pas dunia ni semua habis, beta kasih beta pung roh par semua orang. Kamu pung anak-anak laki-laki dan perempuan nanti kasih tahu soal beta pung pasang par orang-orang. Kamu pung anak-anak muda nanti dapat lihat hal-hal yang beta mau kasih unjuk par dong. Kamu pung orang tua nanti mimpi apa-apa yang beta mau kasih lihat par dong. Label-labelai par beta pung orang suruh-suruh laki-laki dan perempuan. Beta nanti kasih beta pung roh par dong, oras itu jua. Ladong nanti kasih tahu soal beta pung pasang par orang-orang. Beta nanti bikin tanda-tanda herang di langit di atas tuh, dan dunia di bawah nih. Nanti ada darah, api, dan asap tabal-tabal di dunia. Matahari nanti jadi gelap, bulan jadi merah macam dengan darah. Akan nanti jadi begitu di muka hari beta, mau kasih unjuk beta pun kuasa besar lah hukum semua orang. Hari itu siapa yang minta tolong dari beta, beta nanti kasih selamat dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku, bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39. Yang demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Aleichem untuk kita semua. Selamat Pentakosta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari Pentakosta ini tentunya menjadi sukacita bagi kita semua. Kenapa? Karena disitulah hari lahir gereja. Dalam Pentakosta, gereja menunjukkan dirinya. Gereja menyatakan dirinya dengan kesaksian pertama para murid tentang siapa Yesus Kristus. Nah, dalam memperingati Pentakosta ini, saudaraku, mari kita bersama-sama kembali kepada bacaan-bacaan kita. Kisah Para Rasul mengisahkan kepada kita bagaimana Pentakosta itu terjadi, yaitu bagaimana Roh Kudus menyertai dan memimpin para murid supaya mereka berani bersaksi. Sedangkan bacaan Injil mengisahkan tentang bagaimana Tuhan Yesus
menjanjikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, di dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang yang mendengarkannya, dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Dan penulis Yohanes dengan tegas menyatakan di ayat yang ke-39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi ketika Tuhan Yesus berbicara tentang dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup, maka yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah roh yang nantinya akan diterima oleh para muridnya. Artinya apa, saudaraku? Tuhan Yesus menganalogikan bahwa kerja Roh Kudus itu seperti zat cair. Kita tahu beberapa sifat atau ciri-ciri dari zat cair itu, saudaraku, bahwa zat cair itu akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan zat cair ini hanya bisa mengalir jikalau dia keluar dari sumber air. Dan yang kedua, saudaraku, bahwa zat cair ini akan menyesuaikan dengan bentuk wadah yang mewadahinya. Jadi kalau zat cair ini masuk ke dalam kendi, maka bentuknya seperti kendi. Kalau dia masuk dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Kalau dia masuk ke dalam cawan ini, maka bentuknya pun seperti cawan ini. Nah, artinya kalau Tuhan Yesus menggunakan analogi zat cair ini untuk cara kerja Roh Kudus, saudaraku, maka kita dapat melihat bahwa Roh Kudus ini bekerja di dalam setiap orang, mengisi relung-relung yang kosong, mengisi bagian atau ruang-ruang yang kosong dari dalam diri kita. Seperti sebagaimana air itu mengisi wadah dan bentuknya seperti wadah. Artinya apa, saudaraku? Kalau Roh Kudus itu bekerja, maka Roh Kudus itu bekerja menyesuaikan dengan orang yang dikaruniai roh tersebut. Artinya, kalau wadahnya itu saya, maka Roh Kudus itu akan menyesuaikan dengan diri saya. Kalau wadahnya adalah Anda, maka Roh Kudus juga akan menyesuaikan sesuai dengan wadahnya, yaitu Anda. Dengan demikian, berarti bahwa Roh Kudus itu bekerja secara spesifik, secara khusus. Mungkin berbeda antara saya dan Anda. Karena Roh Kudus itu menyesuaikan sesuai dengan wadahnya, seperti sifat zat cair tersebut. Yang kedua, saudaraku, air ini mengalir, bukan diam, bukan mandek. Karena salah satu sifat zat cair ini adalah mengalir. Ya. Artinya apa? Ada aliran-aliran air hidup. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima karunia roh itu, maka ada kedinamisan di dalam dirinya. Bukan diam, ada gerak, ada dinamika, ada perubahan. Ya. Nah, sehingga dengan melihat dari sifat zat cair ini yang dikenakan untuk Roh Kudus, itu berarti apa? Bahwa Roh Kudus itu bekerja seperti air yang mengalir, membuat orang memiliki dinamika, membuat orang memiliki gerak kehidupan, dan senantiasa memiliki kerinduan untuk membarui diri, supaya
nanti akan menjadi sempurna sama seperti Bapa yang adalah sempurna. Oleh karena itu, saudaraku, kalau kemudian dengan jelas Tuhan Yesus menyebutkan cara kerja Roh Kudus itu seperti zat cair, maka tentunya Roh Kudus ini, saudaraku, akan terus membuat, akan terus menolong orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu Anda dan saya, untuk senantiasa memiliki pengharapan, memiliki keberanian, dan memiliki kerinduan untuk selalu berubah ke arah yang positif. Nah, kalau kemudian Injil Yohanes pasal 7 ayat 39 ini dituliskan juga, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Mari kita cek, apakah cara kerja Roh Kudus yang seperti zat cair itu, yang memiliki dinamika, yang memiliki kekuatan, yang memiliki dorongan untuk perubahan ini terjadi dalam diri para murid. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kisah para rasul tadi, kita dapat melihat bagaimana cara kerja Roh Kudus itu sungguh-sungguh dinyatakan melalui kesaksian para murid, khususnya melalui kesaksian Petrus. Tetapi sebelumnya, saudaraku, mari saya akan mengajak kita bersama-sama untuk melihat konteks yang terjadi supaya kita dapat mengetahui proses perubahan dan pembaharuan yang dialami oleh para murid. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terjadinya peristiwa Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus menurut versi Kisah Para Rasul yang pertama ini, ada dalam sebuah konteks perayaan festival Yahudi yang disebut sebagai Shavuot. Ya. Nah, Shavuot ini, saudaraku, memperingati dua hal sekaligus sebetulnya. Yang pertama adalah memperingati turunnya 10 hukum Tuhan kepada umat Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Dan yang kedua, saudaraku, yaitu merupakan penutup dari sebuah rangkaian hari raya yang disebut sebagai Hari Raya Hulu Hasil, atau penutup dari rangkaian masa raya panen biji-bijian. Nah, mungkin ada seringkali kita confuse, ya. Confuse dengan pondok daun, begitu ya. Shavuot itu beda dengan pondok daun. Shavuot itu adalah panen raya untuk biji-bijian. Ya, diawali atau dimulai di minggu pertama itu adalah panen jelai, dan di minggu yang terakhir yang merupakan penutup itu adalah panen gandum. Sementara pondok daun itu seringkali disebut sebagai Sukot. Jadi hari raya Sukot. Nah, pondok daun itu merayakan apa? Merayakan pesta raya panen buah-buahan. Makanya pondok daun seringkali diidentikan dengan anggur, ya. Jadi supaya tidak confuse di antara kedua perayaan itu. Nah, peristiwa Pentakosta itu ada dalam konteks Shavuot, yaitu memperingati turunnya 10 hukum Tuhan dan merayakan atau menutup perayaan panen raya biji-bijian. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menarik di sana? Paskah, Shavuot, dan Sukot itu merupakan 3 festival besar yang sangat sangat dinantikan dan dirayakan oleh orang-orang Yahudi itu secara besar. Ya. Paskah jelas, yaitu peringatan keluar dari Mesir, dan Shavuot turunnya Roh Kudus, dan Sukot adalah pesta pondok daun. Ya. Nah, dua perayaan ini berdekatan, saudaraku, yaitu Paskah dan Shavuot, karena hanya terpisah 50 hari. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dua perayaan ini biasanya orang-orang Yahudi itu berkumpul karena perayaan besar. Dari semua kota,
Setiap orang Yahudi berkumpul, orang-orang Yahudi yang berada di luar kota mudik kembali ke Kanaan atau kembali ke Yerusalem untuk merayakan Paskah ataupun juga Syavuot ini. Nah, oleh karena itu saudaraku, di tengah-tengah situasi banyak sekali orang-orang yang berkumpul inilah Roh Kudus menyatakan bagaimana para murid ini digerakkan secara dinamis oleh Roh Kudus dengan kuasa Roh Kudus dan menunjukkan pembaruan yang terjadi dalam diri mereka. Prinsipnya saudaraku, kalau kemudian Pentakosta ini terjadi dalam konteks Syavuot, maka hal yang menarik adalah bahwa berkat Tuhan, janji Tuhan itu dicurahkan kepada umat, baik merupakan bentuk berkat jasmani ataupun berkat rohani. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau berbicara tentang pembaruan yang dialami oleh para murid, maka mari kita melihat sebuah peta perjalanan, kita melihat kembali rangkaian waktu tentang bagaimana para murid ini berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya. Sehingga dampak yang dinyatakan, dampak yang ditunjukkan dengan pencurahan Roh Kudus itu menjadi sangat-sangat nyata, kelihatan dan ditunjukkan oleh para murid. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat satu persatu. Ya. Rangkaian waktu kita putar ke belakang. Ya. Ketika Tuhan Yesus masih ada bersama-sama dengan para murid senantiasa berjalan di belakang Tuhan Yesus. Dan rasanya tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa takut di kalangan para murid. Yang ada adalah kebanggaan dan keberanian. Saking beraninya, saudaraku, maka para murid kurang ajar. Di mana kurang ajarnya? Di hadapan Tuhan Yesus mereka justru bersitegang. Mereka berseteru, rebutan siapa yang paling besar nantinya. Dari situ kita melihat nggak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Mereka yakin sekali akan pimpinan, penyertaan, dan juga pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, sikap itu berubah. Sikap itu berubah menjadi cognitive dissonance. Menjadi keguncangan iman. Kenapa? Setelah Tuhan Yesus ditangkap, kemudian mengalami penderitaan dan disalibkan, iman para murid menjadi sangat-sangat kacau. Mereka mulai khawatir dan takut. Bahkan mereka cenderung menarik diri dari perjumpaan dengan orang-orang lain. Ya. Bahkan malam hari setelah peristiwa kebangkitan, disaksikan oleh Injil Yohanes bahwa mereka mengunci pintu dan jendela karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus tidak bersama dengan mereka. Mereka mulai ada dalam suasana takut, gentar, dan khawatir. Nah, waktu bergulir, saudaraku. Pasca peristiwa kebangkitan, sepanjang 40 hari, teks-teks Alkitab, teks-teks Injil maksud saya, dan juga surat-surat rasuli, ya, boleh menyaksikan kepada kita bahwa Tuhan Yesus masih menampakkan diri kepada para murid. Ya, artinya apa? Bahwa sepanjang 40 hari ini Tuhan Yesus tidak bersama-sama terus dengan para murid, tetapi kadang menampakkan diri, kadang tidak. Untuk apa, saudaraku? Rupanya ada sebuah proses yang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus, bahwa tidak akan selama-lamanya Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka secara fisik. Makanya perjumpaan atau ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di hadapan Thomas, dengan jelas Tuhan Yesus menyatakan di sana, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Yesus mau mengajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid untuk mulai percaya, mulai yakin akan penyertaan Tuhan meskipun Tuhan Yesus tidak hadir secara fisik di hadapan mereka. Proses
bergulir pasca kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kisah para Rasul menyaksikan kepada kita, saudaraku, tampaknya para murid sudah mulai move on, sudah mulai bergerak maju, sudah mulai berubah. Karena Kisah para Rasul pasal yang pertama menunjukkan bahwa sekembalinya dari bukit itu mereka masuk ke Yerusalem, ada sukacita di dalam diri mereka. Demikian juga Kisah para Rasul, demikian juga Lukas pasal yang terakhir, bagian yang terakhir, menunjukkan setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, para murid itu pulang dengan sukacita. Mulai kesukacitaan ini ada melingkupi mereka. Mereka sudah mulai dapat menjalani kehidupan tanpa kehadiran Tuhan Yesus secara fisik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang dalam peristiwa turunnya Roh Kudus, saat semua orang Yahudi yang sebelumnya sangat ditakuti oleh para murid kumpul di Yerusalem, nah disitulah Roh Kudus menuntun para murid untuk sungguh-sungguh berani. Mereka yang tadinya menutup diri, mereka yang tadinya mengunci pintu dan jendela, sekarang berani untuk bersaksi. Ya. Bersaksi kepada semua orang. Bersaksi kepada orang-orang yang pada saat itu ada di Yerusalem. Ya. Artinya apa, saudaraku? Kita melihat sebuah grafik yang bergerak naik. Ya. Kalau iman ini grafiknya naik, kita justru sukacita. Tetapi kalau grafik penderita COVID yang naik, nah kita deg-degan gitu ya. Kita mulai berpikir-pikir gitu ya. Tetapi sekarang kita melihat grafik iman para murid yang naik. Ya. Meskipun demikian, dari ketakutan, kehilangan harapan, sekarang kemudian berubah menjadi keberanian, saudaraku. Sangat nyata dalam peristiwa Pentakosta ini. Mereka sekarang berani berhadapan, bahkan berbicara, bahkan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Saudaraku, sebelumnya kita melihat bahwa Petrus adalah orang yang takut. Alkitab menyaksikan kepada kita setelah peristiwa penangkapan Tuhan Yesus, Petrus ditanya, bukankah engkau adalah salah satu dari murid-murid Tuhan Yesus? Dan 3 kali Petrus menyangkal. Tetapi sekarang dalam peristiwa Pentakosta kita melihat, Petrus sekarang berani di depan. Dia bersaksi, dia menyatakan tentang Kristus Yesus. Artinya Roh Kudus menuntun Petrus untuk berbicara tentang kebenaran. Keberanian sungguh-sungguh dinampakkan. Pendek kata, saudaraku, perubahan yang dialami oleh para murid itu telah menjadikan mereka dari nobody menjadi somebody. Dari orang yang tadinya tidak diperhitungkan, sekarang justru menjadi pemimpin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan jelas kita melihat Roh Kudus mengubahkan para murid dari takut menjadi berani. Mengubahkan dari mereka yang tidak memiliki semangat, sekarang menjadi punya semangat, bahkan berkobar-kobar semangatnya. Mengubahkan dari para murid yang tidak bisa berbicara dengan lancar di hadapan banyak orang, sekarang menjadi lancar berbicara di hadapan banyak orang. Bahkan dengan bahasa asing yang sesuai dengan orang-orang yang datang di Yerusalem itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Pentakosta sekaligus juga membukakan iman kita, membukakan wawasan kita dan pikiran kita tentang bagaimana Roh Kudus itu membuka sekat-sekat perbedaan. Di dalam khotbahnya, Petrus mengutip kitab Nabi Yoel.
di mana di sana disebutkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan akan dicurahi oleh Roh Kudus. Saudaraku, kitab Perjanjian Lama senantiasa menyebutkan kepada kita pencurahan Roh Kudus yang ditandai atau disimbolkan dengan pencurahan minyak wangi itu senantiasa diberikan kepada orang laki-laki. Nabi, raja, imam itu laki-laki semua, saudaraku. Ya. Tetapi sekarang nubuat Yoel ini boleh dinyatakan dalam peristiwa Pentakosta ini. Laki-laki dan perempuan mendapatkan curahan Roh Kudus. Kalau ditanya, lu dari mana tahu? Kita ingat saudaraku, setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12-14, kita melihat di sana ada juga perempuan-perempuan yang bersama-sama menjadi murid Tuhan Yesus, termasuk Maria, ibu Yesus. Artinya kalau pencurahan Roh Kudus itu terjadi di ruangan itu, di tempat itu berarti ada juga perempuan-perempuan di sana. Sekat-sekat bahwa curahan Roh Kudus hanya untuk laki-laki sudah ditutup. Ya, pencurahan Roh Kudus itu untuk semuanya, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, sekat-sekat yang dibuka adalah bahwa pemahaman pengertian kebenaran tentang Yesus Kristus bukan hanya menjadi konsumsi murid-murid Yesus saja, tetapi sekarang menjadi konsumsi semua orang, yaitu orang-orang saleh. Dalam hal ini adalah para penganut agama Yahudi atau orang-orang Yahudi diaspora yang pada saat itu kembali ke Yerusalem, mendengarkan khotbah Petrus dan mereka mengerti yang dikatakan atau mengerti yang diajarkan, mengerti yang dikhotbahkan oleh Petrus dan murid-murid yang lain. Meskipun mereka menuduh para murid itu mabok, saudaraku, tetapi sesungguhnya mereka tahu apa yang mereka katakan. Kalau ada yang bertanya apakah para murid pada saat itu sedang berbahasa lidah atau berbahasa roh? Tentu tidak. Karena teks atau kata yang dipakai di sana adalah senolalia, yang artinya adalah bahasa asing, bukan glosolalia. Ya. Glosolalia itu bahasa lidah, sedangkan senolalia adalah bahasa asing. Artinya ketika para murid berbicara ini, hal ini dapat dimengerti oleh orang-orang dari Parsia, Elam, dan lain sebagainya. Dengan demikian semakin jelas bahwa Roh Kudus ini membuka sekat-sekat pemisah. Roh Kudus ini menyatakan bekerja untuk semua orang, dicurahkan untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes tadi. Dan orang yang dicurahi Roh Kudus itu dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya, Anda dan saya sesungguhnya adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang dicurahi oleh Roh Kudus. Tetapi sekarang, bagaimana kita mencek bahwa betul-betul Roh Kuduslah yang memimpin kehidupan kita. Seperti saya katakan tadi bahwa Roh Kudus itu akan menyesuaikan, Roh Kudus itu seperti sifat cat cair, itu menyesuaikan sesuai dengan wadahnya. Tetapi apakah betul Roh Kudus itu memimpin hidup saya dan hidup Anda masing-masing? Yang pasti, saudaraku, seperti aliran cat cair dan juga sudah dibuktikan dalam kehidupan para murid, ada kedinamisan yang dinampakkan di sana. Jadi orang yang dikuasai Roh Kudus, saudaraku, adalah orang-orang yang menunjukkan sikap semangat dan dinamis, senantiasa progresif, senantiasa melihat ke depan, senantiasa rindu untuk perubahan ke arah yang positif, kreatif, inovatif, bersedia belajar, dan terus mengembangkan diri. Itu dinamis, saudaraku. Kemudian juga orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang mampu membangun jembatan, bukan membangun tembok. Artinya membangun relasi, membangun komunikasi, merangkul banyak orang, tidak kemudian justru membeda-bedakan orang siapapun mereka. Pendek kata, saudaraku, kalau meminjam bahasanya Paulus di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23.
maka orang yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus itu boleh menampakkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Iya, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus menunjukkan adanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sehingga saudaraku, saya yakin dan percaya ketika kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus dengan cara kerja yang unik, di mana orang yang satu berbeda dengan orang yang lainnya, maka Roh Kudus akan menuntun kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Bahkan di tengah-tengah situasi yang seperti sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19 yang juga belum usai, bahwa pemerintah akan melakukan relaksasi terhadap PSBB, pembatasan sosial berskala besar, mungkin ya. Karena harus ada hal yang lain yang harus juga diperjuangkan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak boleh kemudian menjadi tumbang atau mandek. Tetapi di sisi yang lain, saudaraku, mari kita boleh melihat dalam satu cara kerja Roh Kudus yang kreatif, yang dinamis, yang inovatif. Kita mampu melihat kondisi ini menjadi sebuah peluang untuk kita terus menjadi berkat. Menjadi peluang bagi kita untuk terus menyatakan kebenaran Tuhan melalui sikap kehidupan kita, tutur kata kita, dan juga pemikiran-pemikiran kita. Saya yakin dan percaya saat ini Roh Kudus bekerja dalam diri Anda. Roh Kudus merangkul Anda dan memimpin Anda untuk Anda melanjutkan langkah kehidupan dan terus menjadi berkat dimanapun engkau berada. Memang situasinya berubah, tetapi perubahan itu akan terus kita alami di dalam kehidupan kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan dimanapun engkau berada, engkau menjadi berkat. Selamat berjuang, saudaraku. Selamat Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Kawalah bejanamu yang kosong pada menembus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus memenuhi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus memenuhi hatimu dengan kuasa-Nya. Ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Rencanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, Dia dengangi janji-Nya. Roh Kudus terus memenuhi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus memenuhi hatimu dengan kuasa-Nya.
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih, kembali pada saat ini ya Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami sungguh mengucapkan syukur bahwa pada saat ini bersama-sama dengan gereja-gereja di muka bumi, kami boleh merayakan Pentakosta, di mana kami sungguh dapat kembali mengingat dan mengimani bahwa Roh Kudus memiliki kuasa untuk membuat kehidupan kami menjadi dinamis, sehingga kami dapat membangun jembatan komunikasi dengan semua orang dan terus mengalami pembaruan secara positif. Sehingga ya Bapa, kami pun mampu untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Memang ya Tuhan, jika dibandingkan dengan situasi sebelum pandemi ini ada, situasi di depan sana tentu akan berubah. Namun tentunya Bapa, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami akan dimampukan untuk memasuki sebuah era baru, memasuki sebuah suasana baru yang akan menjadi normalitas yang baru bagi setiap kami. Kalaupun ada kekhawatiran dan kegentaran kami, mampukan kami Bapa untuk kami dapat mengatasinya, sehingga kami dapat memasuki dan menjalani hari-hari kami di depan, bersama dengan seluruh keluarga kami, bersama-sama dengan seluruh bangsa kami. Saat ini ya Tuhan, kami juga rindu berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit dimanapun mereka ada. Tuhan boleh menopang dan memberkati mereka satu persatu. Berikanlah kesabaran dan ketabahan agar mereka dapat melalui setiap proses yang harus dijalani demi kesempurnaan kesembuhan mereka. Kami juga berdoa untuk para pasien COVID-19 yang dirawat di berbagai rumah sakit, baik di Jakarta ataupun di daerah. Tuhan kiranya juga menopang dan memberkati mereka, supaya mereka juga boleh terus berpulih dan menjadi sehat kembali. Kami juga berdoa untuk upaya pemerintah pusat maupun daerah di dalam mereka berusaha untuk memutus rantai persebaran COVID-19 ini. Tuhan mampukan para pemimpin kami dengan hikmat bijaksana Tuhan, agar mereka dapat memimpin kami Bapa untuk keluar dari pandemi COVID ini sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk para dokter, relawan kesehatan, dan juga para medis yang terus berjuang dengan keras untuk memulihkan dan menyembuhkan para pasien COVID ini. Tuhan senantiasa berikan hikmat bijaksana kepada mereka untuk mampu memiliki kesehatan yang baik dan memiliki imunitas tubuh yang baik, sehingga dapat merawat pasien COVID dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan baik TNI ataupun Polri yang juga didukung dengan Satpol PP untuk terus melaksanakan disiplin PSBB. Tuhan juga memberkati mereka dengan kekuatan, dengan kesehatan dan imunitas yang baik, agar persebaran COVID-19 dapat ditekan dengan sebaik-baiknya. Dan melalui kehadiran mereka ya Bapa, masyarakat pun memiliki kesadaran
untuk turut ambil bagian di dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini. Tuhan yang penuh kasih, kami juga rindu berdoa untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 secara ekonomi. Karena ada begitu banyak tulang punggung keluarga yang akhirnya tidak memiliki penghasilan. Kiranya Tuhan boleh menopang, memberkati, supaya keluarga ini boleh terus berjalan dan terus memasuki kehidupan mereka. Tuhan membuka tingkap-tingkap berkat untuk mereka semua. Pakailah setiap kami Bapa untuk terus membangun jembatan, membangun komunikasi, sehingga kami mampu melihat, bahkan turut merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga dengan sukacita kami boleh mengulurkan bantuan di mana perlu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan-persiapan pemerintah ataupun juga masyarakat dan juga gereja. Ketika relaksasi terhadap PSBB ini akan diberlakukan, kami boleh benar-benar siap. Karena ada sebuah situasi dan kondisi yang sama sekali baru yang harus kami masuki. Mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami dapat menjalaninya. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa supaya kami juga diberkati dengan kreativitas, diberkati dengan kesukacitaan membarui diri, sehingga kami terus dapat berkarya dimanapun Tuhan menempatkan kami, dan kami terus dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Bagi mereka yang work from home, mereka yang menjalani home learning, Tuhan juga boleh menopang dan memberkati, supaya kebosanan tidak memerangkap mereka, tetapi justru kreativitas yang positif akan menolong mereka. Mampukan pemerintah kami Bapa dengan program-program yang positif untuk dapat menolong bangsa ini, menolong masyarakat Indonesia keluar dari pandemi COVID-19 dan keluar dari dampak-dampak ekonomi, sosial, dan keamanan dan yang lain-lainnya, supaya bangsa kami ini terus menjadi bangsa yang bergerak maju. Kami masih akan melanjutkan kehidupan kami Bapa. Kami memohon kasih karunia-Mu. Diberkatilah setiap orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Kami panjatkan doa yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat yang diberkati Allah, tibalah saatnya bagi kita masuk dalam pelayanan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Kolose 3 ayat 17.
dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Jemaat sekalian, persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop untuk diserahkan ke kantor gereja atau ditransfer melalui rekening gereja yang akan ditayangkan berikut ini. Umat sekalian, marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah kami terima daripadamu. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan dan pertolongan Tuhan atas kami di tengah-tengah wabah yang berjangkit saat ini. Lihatlah Bapa, di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang dialami umatmu datang membawa persembahan. Kiranya Engkau berkenan menguduskannya dan memberkatinya. Bukakanlah tingkap-tingkap di langit dan curahkanlah berkat-Mu bagi jemaat-Mu dengan penuh berkelimpahan. Engkau juga yang melindungi umat-Mu dan menyembuhkan mereka yang sakit dan melimpahkan dengan sukacita, serta membawa mereka keluar dari berbagai masalah akibat pandemi ini. Bapa, kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan kami, agar persembahan ini dapat dipakai melayani pekerjaan Tuhan di dunia ini melalui jemaat-Mu. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mempersembahkannya. Amin. Saudaraku, Tuhan Allah telah mencurahkan penghibur, yaitu Roh Kudus dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita sebarkan wartanya kepada dunia. Penghibur sudah tiba. Roh Kudus akan memampukan kita untuk melanjutkan perjalanan hidup kita ini dan senantiasa mengalami pembaruan diri menjadi serupa dengan Kristus. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesan di dunia resah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur tibalah, penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus melimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Tak lewat malam gelap, diganti terang tetap, derita yang berat telah hilang lenyap, dan tiba harinya, janjinya pun genap, penghibur tibalah, penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah.
kan lekas kepada dunia yang bimbang dan cemas, dan citra Tuhanku ku pancarkan jelas, penghibur tibalah, penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus, sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan jadilah serupa dengan Kristus. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.